اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia darinya. Kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah, dan kita duduk dalam rangka untuk tawasabil haq, tawasabil sabar, tawasabil marhamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dan dapat bermanfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Tak lupa kita haturkan salawat dan salam, semoga senantiasa terkirimkan selalu kepada junjungan kita, qudwah dan tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Namun kita ambilkan babul adhahi yang berkaitan dengan masalah menyembelih hewan kurban, karena tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, dan di sana ada ibadah penyembelihan hewan kurban. Maka dari hal yang sangat baik bila mana kita juga mengetahui beberapa hukum seputar ibadah penyembelihan kurban. Namun sebelum itu perlu kita ketahui bahwa kita sekarang berada di bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah ini ternyata salah satu dari 4 bulan yang dikatakan orang Arab jahiliyah, mereka mengagungkan bulan-bulan haram ini. Mulai dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Nah, kita sekarang berada di bulan Zulqa'dah, salah satu dari 4 bulan haram. Kemudian dikatakan sebagai bulan haram, kenapa? Karena di 4 bulan ini kezoliman sangat ditekankan untuk ditinggalkan. Makanya Allah katakan apa? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zolimi diri-diri kalian pada 4 bulan itu. Padahal kan berbuat zolim itu haram, bukan hanya di 4 bulan ini, di semua bulan haram. Tapi tatkala Allah sebutkan dan Allah khususkan, jangan kau berbuat zolim pada 4 bulan ini,
menunjukkan ada nilai yang lebih. Dikhususkan dia, memberikan makna kepada kita, hati-hati dengan berbuat kezoliman pada 4 bulan haram. Kenapa? Dosanya lebih dilipat gandakan. Lebih dilipat gandakan dari bulan-bulan yang lain. Karena dia bulan suci. Maka jangan sampai kita langgar kesucian bulan ini dengan kita mengotorinya dengan perbuatan maksiat kepada Allah. Ulama juga mengatakan, sebagaimana dosa dilipat gandakan, amal ibadah juga dilipat gandakan di bulan-bulan haram itu. Jadi orang yang melakukan kebaikan lebih utama dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, khususnya di 4 bulan haram ini. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dahulu orang-orang Arab kalau sudah tiba bulan haram, mereka betul-betul menjaga. Mereka tidak mau perang pada bulan itu, karena ini bulan suci menurut mereka. Tidak boleh terjadi pertumpahan darah di bulan-bulan haram itu. Jadi mereka pun sudah mengagungkannya. Islam datang ternyata juga menetapkan 4 bulan ini memang bulan suci, bulan haram. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, agar kita tahu keistimewaan 4 bulan ini. Dimulai dari bulan kita sekarang ini, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan nanti bulan Rajab. Nah, keistimewaan bulan haram ini semakin utama manakala di sana ada ibadah-ibadah yang mulia. Makanya bulan Zulhijjah yang nanti datang setelah bulan Zulqa'dah ini lebih utama. Kenapa? Karena di bulan Zulhijjah terkumpul ibadah. Di sana ada ibadah yang mulia, dan di sana juga terdapat hari raya agung kaum muslimin, hari raya Idul Kurban, hari raya Idul Adha. Yang sebelumnya juga ada hari utama. Hari apa? Hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, dan besoknya di tanggal 10 dikenal dengan Yaumun Nahar, hari raya kurban. Setelahnya 11, 12, 13 dikenal dengan Ayyamut Tasyriq, hari-hari tasyrik. Nah, di hari-hari inilah para jamaah haji melaksanakan ritual manasik haji mereka. Dimulai dari tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 Yaumun Nahar, ditambah 3 hari setelahnya Ayyamut Tasyriq. Dan tidak samar bagi kita pula, di hari-hari itu terdapat ibadah penyembelihan hewan kurban. Jadi memang sangat utama bulan Dzulhijjah itu, dan itu mulai dirasakan dari tanggal pertamanya. Makanya dulu Pak, kaum salaf dulu mereka mengagungkan 3 10 hari. 3 10 hari. Yang pertama 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena di sana ada malam Lailatul Qadar. Yang kedua 10 hari pertama bulan Zulhijjah, nanti akan datang. Yang ketiga 10 hari pertama bulan Muharram. Ini mereka agungkan ini. Kenapa? Karena di sana ada ibadah-ibadah yang mulia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya khusus dalam pembahasan kita ini, insyaallah taala
Kita akan paparkan terkait dengan masalah ibadah menyembelih hewan kurban, yang merupakan ibadah yang sangat utama di sisi Allah, ibadah yang disyariatkan kepada umatul Islam. Kita akan kupas beberapa hukum terkait dengannya yang kita ambil dari kitab Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan umatul Islam dengan berbagai macam ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan mereka lebih baik dengan ibadah yang mereka lakukan. Karena pada hakikatnya ibadah itu bukan untuk menyusahkan kita, tapi ibadah itu justru untuk membahagiakan kita. Tidak sebagaimana sangkaan sebagian orang, ibadah itu berat, ibadah itu menyusahkan katanya. Subhanallah. Ini orang-orang yang belum merasakan betapa lezat, betapa nikmatnya itu ibadah. Kalau dia rasakan betapa nikmatnya itu ibadah, maka tidak tenang hatinya kalau belum beribadah kepada Allah. Tidak tenang hatinya manakala belum melangkahkan kakinya ke masjid Allah. Dan senantiasa gelisah hatinya manakala ia tidak bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kehidupan yang terbaik bagi mereka yang senantiasa beribadah. Allah berfirman, "Man 'amila salihan", barang siapa yang beramal saleh, "min dzakarin aw untha", dari kalangan laki-laki maupun perempuan, "wa huwa mu'minun", dan ia dalam keadaan beriman, "falanuhyiyannahu hayatan thayyibah", niscaya kami akan adakan baginya kehidupan yang baik, "wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun", dan kami akan berikan balasan untuk mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, syariat Islam menjelaskan bagaimana tuntunan ibadah, bagaimana cara pelaksanaannya, dan syariat Islam menjabarkan bagaimana ibadah-ibadah itu dilakukan sesuai dengan waktunya, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kaifiatnya, jumlah dan caranya, semuanya diatur di dalam agama. Sehingga tidak ada kesempatan bagi seseorang untuk berinovasi dalam agama ini. Ini bukan perkara dunia. Kalau dalam perkara dunia silahkan berinovasi, tapi kalau dalam perkara agama sudah ada tuntunannya, sudah ada garisnya, sudah ada jalannya. Tidak usah buat jalan sendiri, bikin capek. Ini agama kita. Agama kita ibarat jalan, sudah ada, lurus jalannya, enak, nyaman. Nah kalau buat jalan sendiri kan bikin capek. Belum tentu juga jalannya nyaman, dan belum tentu juga jalannya lurus. Nah Islam sudah ada jalannya, tinggal kita tapaki, tinggal kita jalani. Nah, makanya dalam beribadah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam syaratkan harus sesuai dengan apa yang beliau ajarkan, harus sesuai dengan apa yang beliau tuntunkan. Sebab kalau tidak, maka amal ibadah itu sia-sia, tertolak, mardud, percuma, dan tidak berpahala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka jangan harap amalan itu tertolak, mardud, tidak diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan ini berlaku dalam semua ibadah, tidak terkecuali ibadah menyembelih hewan kurban. Syarat ikhlas, iya, harus ada, dan itu yang paling utama, dan itu modal utama. Karena Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin." Allah Subhanahu wa taala nyatakan, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, salat dan sembelihan digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan karena memang ibadah badan yang paling utama adalah salat. Sementara ibadah harta yang paling utama, di antara yang paling utama adalah menyembelih hewan kurban. Makanya digandengkan. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Ini juga sama seperti ayat yang kita sudah hafalkan bersama dalam surat Al-Kautsar. Allah menyatakan apa? Fasolli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan lakukanlah sembelihan kurban. Salat digandengkan dengan ibadah menyembelih kurban. Nah, tatkala dia digandengkan dengan solat, maka ini menunjukkan bahwa ibadah ini ibadah yang mulia. Karena tidaklah digandengkan dengan ibadah yang mulia seperti solat, melainkan dia mulia juga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, namun perlu kita ingat, tatkala kita menyembelih kurban, yang Allah inginkan bukan darah-darahnya, bukan sembelihannya semata, tapi yang Allah inginkan dari itu bagaimana ketakwaan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan harusnya ada keikhlasan. Bukan menyembelih kurban karena ingin pamer. Bukan menyembelih kurban karena ingin hebat-hebatan. Tapi betul-betul dia inginkan dengan hal tersebut supaya bisa mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyatakan di dalam Quran, di dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging dan darah unta itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridaan Allah, akan tetapi ketakwaan kalianlah yang akan mencapai Allah Subhanahu wa taala, mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini para jamaah sekalian menunjukkan kepada kita betapa harusnya kita memperhatikan perkara niat. Karena niat merupakan modal utama. Innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung oleh niatnya. Setelah kita perhatikan niat kita, perhatikan amal ibadah kita sesuai enggak dengan apa yang diajarkan oleh Rasul atau tidak. Karena pernah begini, ada salah seorang sahabat nyembelih kurban, tapi dia sembelih sebelum imam sholat, sebelum khatib naik ke atas mimbar sholat Idul Adha. Dia sembelih dulu hewan kurbannya. Apa kata Nabi? Syatuka syatulahmin. Kambing yang kau sembelih bukan kambing kurban. Tidak dianggap. Loh kenapa? Orang ini beralasan, ya Rasul, saya ingin mempersegerakan saja supaya lebih mudah saya kasih kepada manusia.
saya sumbangkan kepada orang lain. Artinya orang ini ketika menyembelih kurban, dia ikhlas. Tapi kata Nabi apa? Kambingmu cuman kambing biasa. Loh kenapa? Tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasul. Itu sebabnya. Kamu menjalankannya bukan pada waktunya. Nah, sebagaimana orang sholat kalau bukan pada waktunya, walaupun dia betul-betul semangat, walaupun dia betul-betul khusyuk dalam sholatnya, tapi kalau dia sholat sholat zuhurnya jam 10 pagi, tidak diterima, belum waktunya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu mempelajari fikihnya. Perlu kita mengetahui bagaimana tata caranya, supaya jangan sampai kita menyembelih kurban namun kita tidak dapat pahalanya. Sebagaimana ibadah punya syarat, punya ketentuan, menyembelih kurban juga begitu. Ada syaratnya, ada ketentuannya. Kapan tak terpenuhi, maka ibadah kurban kita bisa jadi tidak sah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sekarang, apa itu kurban? Nah, kita kan sering namakan dengan istilah menyembelih kurban. Sekarang kurban itu apa? Kurban atau daging kurban dalam bahasa Arab disebut dengan nama udhiyah. Disebut dengan nama udhiyah. Ada juga yang membaca dengan idhiyah. Ada juga yang menyebutkan tanpa alif, dhahiyah. Ada yang dengan mengkasrahnya, dihiyah. Ini banyak bacaan-bacaan yang disebutkan oleh para ulama. Jamaknya bisa dijamak dengan adhahi atau terkadang dijamak dengan dhahaya. Nah, kalau dalam bahasa kita ya kurban. Nah, namun secara bahasa sebenarnya kurban itu atau udhiyah itu maknanya adalah asyatu tuzbahu dhahwah. Kambing yang disembelih pada waktu duha. Makanya dari sanalah dinamakan adha. Salat Idul Adha dari kata duha. Duha itu waktu pada saat matahari meninggi sejarak 1 tombak. Nah, di sanalah kita dianjurkan untuk menjalankan salat duha. Makanya salat Id itu waktunya sama dengan waktu salat duha. Pelaksanaannya, waktunya. Karena memang di waktu itu. Nah, adapun menurut istilah syariat, yang namanya kurban adalah suatu nama terhadap daging yang disembelih. Bukan daging sembarangan, tapi dari kalangan bahimatul an'am, hewan-hewan ternak, yaitu kambing, sapi, dan onta. Kalau ayam tidak masuk. Ayam tidak masuk. Oh, kan diternakan juga Ustaz. Naam, diternakan, tapi tidak masuk dalam sembelihan kurban. Naam. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, penyembelihannya dilakukan pada waktu dan hari penyembelihan. Hari penyembelihan ada 4 hari. Tanggal 10 hari raya Idul Adha-nya. Ini yang paling utamanya, menyembelih di tanggal 10. Tapi masih ada 3 hari juga boleh setelahnya menyembelih. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Biniyatil qurba ilallahi ta'ala. Tentunya dengan niat bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Bisyara'ita makhsusah. Dengan syarat dan ketentuan yang telah disebutkan. Nah, ini definisi ibadah kurban. Adapun dalil disyariatkannya menyembelih hewan kurban, maka di sana
para ulama menyebutkan bahwa dalil disyariatkannya menyembelih hewan kurban itu dengan dasar dalil dari Quran, sunnah, dan ijma' para ulama. Quran, sunnah, ijma' para ulama. Adapun dalil Quran sudah kita sebutkan sebagiannya tadi. Yang paling enaknya yang sudah kita hafal, surat Al-Kautsar ayat yang kedua, fasolli li rabbika wanhar. Jadi kalau ditanya apa dalilnya menyembelih hewan kurban, jawab dengan surat ini, surat Inna a'toinakal kautsar, fasolli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Jadi wanhar di sini kata para ulama ahli tafsir maksudnya menyembelih hewan kurban. Salat yang dimaksud adalah salat hari raya Idul Adha. Makanya setelah salat Idul Adha apa yang kita lakukan? Menyembelih kurban sesuai dengan ayat fasolli li rabbika, salatlah karena Tuhanmu, salat Idul Adha. Wanhar, setelah salat sembelihlah kurban. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Menyembelih hewan kurban ini juga ternyata adalah perkara yang disyariatkan terhadap seluruh agama. Jadi bukan umat Islam aja ternyata menyembelih kurban ini. Umat sebelum umat Islam juga sudah ada syariat menyembelih kurban. Nah, ini berdasarkan firman Allah di surat Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan. Dan bagi tiap umat kami jadikan syariat menyembelih kurban bagi tiap-tiap umat. Ada syariat apa? Menyembelih hewan kurban. Untuk apa? Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum. Agar mereka bisa mengingat Allah, asma Allah, nama Allah terhadap apa yang telah diberikan kepada mereka dari rezeki Allah min bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak. Fa ilahukum ilahun wahidun, maka Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, yaitu Allah. Falahu aslimu, maka kepadanya lah kalian berserah diri. Berdasarkan ayat ini menunjukkan bahwasanya ibadah menyembelih kurban bukan hanya khusus bagi umat Islam. Nah, ini kan memberikan kabar gembira bagi kita, sama dengan ibadah puasa Ramadan, Pak. Kata Allah apa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Diwajibkan puasa Ramadan itu bukan hanya pada kalian, sebagaimana juga sudah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Nah, kurban juga begitu, diwajibkan kepada umat Islam sebagaimana sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Jadi menyembelih kurban ini syariat yang sudah lama. Bukan hanya umat Islam aja yang menjalankannya. Sebelum kita sudah ada syariat ini. Nah, ini tentunya menambah kemuliaan ibadah kurban ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kurban itu sebagai syiar. Syiar itu apa, Pak? Ibadah yang dinampakkan. Itu namanya syiar. Ibadah yang nampak semua orang tahu. Makanya azan itu syiar. Kenapa? Terdengar di mana-mana, semua orang tahu. Salat jamaah itu syiar, orang tahu semuanya. Salat Jumat itu syiar, semua orang tahu. Dan semua ibadah yang nampak itu namanya syiar. Termasuk dari syiar Allah adalah menyembelih hewan kurban. Mana dalilnya? Dalilnya dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah, lakum fiha khairun." Dan hewan-hewan kurban itu kami jadikan ia bagi kalian sebagai bahagian dari syiar-syiar Allah. Kalian akan mendapatkan kebaikan di dalamnya. Maka fadhkurusmallahi 'alaiha shawaf, sebutlah nama Allah tatkala menyembelihnya dalam posisi berdiri. Hah? Menyembelih dalam posisi berdiri. Nah, ini khusus onta, Pak.
Khusus onta, pernah melihat cara sembelih onta? Nah, kalau mau lihat di YouTube, banyak itu. Kalau onta Pak, kalau kita kan sapi, kambing kan direbahkan. Kalau onta itu dia ditusuk di naharnya di sini, di sedikit di bawah leher, dalam posisi berdiri dan terikat. Nah, kemudian penjagalnya mulai menusuk. Nah, setelah ditusuk mati itu onta, rebahlah dia. Nah, itu khusus penyembelihan onta. Jadi bukan disembelih dengan digerek kayak begini, bukan. Nah, makanya Allah sebutkan dalam ayat ini, sebutlah nama Allah ketika menyembelihnya dalam posisi berdiri. Maksudnya sembelihan onta. Jangan ada nanti yang menyembelih kambing, sapi posisi berdiri. Itu sapi saja, itu onta saja itu. Fa'idha wajabat junubuha, kalau dia sudah rebah, mati, fakulu minha, makanlah daging kurban itu. Nah, ini menunjukkan kata para ulama, kita dianjurkan memakan sembelihan kurban kita. Kita yang berkurban Ustadz, naam, kita yang berkurban, kita juga ambil sebagian, kita makan dagingnya, berdasarkan ayat ini. Dan sebagian besarnya kita sumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan, teman-teman, saudara. Tidak harus miskin, orang kaya boleh juga dikasih. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Fakulu minha, berikan makan dari daging kurban itu, sumbangkan kepada orang lain. Wa atimul qani'a wal mu'tar, dan berikan juga kepada yang meminta-minta ataupun tidak memintanya, berikan. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami telah tundukkan hewan-hewan kurban itu kepadamu agar kamu bersyukur kepada Allah. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa menyembelih kurban itu juga sebagai lambang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai rezeki, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalam hadis, ini dalam ayat. Adapun hadis sangat banyak. Salah satunya nanti hadis yang kita bacakan ini. Di antara hadisnya Nabi SAW bersabda, "Man dzabaha qabla sholati." Barang siapa yang nyembelih sebelum sholat, menyembelih kurban sebelum sholat Id, kata Nabi, fa innama dzabaha li nafsih, maka sesungguhnya dia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri, tidak dianggap sembelihan kurban. Wa man dzabaha ba'da shalah, tapi siapa yang menyembelih setelah sholat Id, faqad tamma nusukuh, maka telah sempurna sembelihannya, wa asaba sunnatal muslimin, dan dia telah menepati sunnahnya kaum muslimin. Nah, ini jamaah sekalian, menunjukkan kepada kita waktu awal menyembelih kurban selesai sholat. Kalau khotib masih berkhutbah, boleh tidak menyembelih kurban? Boleh. Walaupun utamanya ya dengarkan dulu khutbahnya juga. Dengarkan dulu khutbahnya, baru nanti setelah selesai khutbah nyembelih kurban. Tapi kalau misalnya ada yang nyembelih setelah sholat langsung, walaupun belum khutbah, maka boleh-boleh saja, sah sembelihannya. Tapi lebih utamanya selesaikan dululah khotib berkhutbah, baru nyembelih kurban. Ini jamaah sekalian, kalau sebelum itu tidak sah sembelihan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalam hadis Nabi SAW, dan banyak lagi riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal tersebut. Dan ada dalil dari persetujuan Nabi, sebagaimana dalam hadis Jundub bin Sufyan Al-Bajali radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, saya pernah menyaksikan Idul Adha bersama Nabi. Tatkala menyelesaikan sholat bersama manusia, beliau melihat seekor kambing yang telah disembelih. Lalu beliau bersabda, "Man dzabaha qabla shalah falyadhbah syatan makanaha." Siapa yang menyembelih kurbannya sebelum sholat Id, maka hendaknya dia sembelih sebagai gantinya, gantikan sembelihannya. Wa man lam yakun dzabaha falyadhbah ala bismillah. Namun siapa yang belum menyembelih, maka sembelihlah dengan menyebut bismillah. Ini syarat penyembelihan, Pak.
Syarat penyembelihan minimal dia ucap bismillah. Kalau dia sudah ucap bismillah, sah sembelihannya. Kalau tidak ucap bismillah, walaupun dia baca Fatihah, walaupun dia baca ayat kursi, tidak sah sembelihan. Bismillah ini syarat. Syarat, tidak boleh kalau ketinggalan. Kalau cuman baca salawat walaupun sampai 10 kali dibaca salawat, tambah lagi ayat kursi, tapi tidak baca bismillah, tidak sah sembelihannya. Bismillah ini luar biasa, kalimat singkat, tapi dia yang menjadi sah tidaknya penyembelihan kita. Kalimat setelah bismillah, itu hukumnya sunnah. Sunnahnya mengucap bismillah, Allahu Akbar. Boleh tidak ditambah lagi? Boleh. Sebutkan nama orang yang menyembelih, sebutkan nama orang yang berkurban, sebutkan nama orang yang berkurban. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma taqabbal min fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Sebutkan 7 orang. Kalau yang menyembelih 7 orang, baru sembelih langsung. Begitu caranya menyembelih, Pak. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita belum sempat membaca hadis pada malam hari ini. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan baca hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam kitabnya ini, kitab Umdatul Ahkam. Naam, dan insyaallah taala akan kita jelaskan lagi pemaparannya di pertemuan yang akan datang. Kalau mungkin ada pertanyaan, insyaallah taala pada salat Isya kita akan buka sesi tanya jawab. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.